Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Pada hari ini kita mengadakan kuliah hibrid untuk pemrograman web. Jadi silahkan bagi yang hadir di kelas boleh, kemudian yang mengikuti secara online juga boleh. Kuliah hibrid ini bisa diselenggarakan untuk dua kelas, yaitu kelas A dan juga kelas C. Untuk absennya itu yang pertama itu bagi yang kelas A itu adalah kodenya 444611. Ini sedikit saya share. Nanti silahkan kalau yang tidak sempat mengikuti bisa melihat recording yang ada di materi yang saya cantumkan di blog ya. Ini untuk yang kelas A ya, silahkan scan atau bisa masukkan kode untuk absennya. Kemudian untuk yang kelas D, sebentar ya, untuk yang kelas C ini kodenya 781918. Ya, tadi sudah bisa masuk ya? Absennya udah ya? Oke, nah ini yang hadir di kelas sudah. Oke, baik. Pada siang kali ini kita akan bahas materi kelanjutan dari materi untuk back-end. Pada minggu yang lalu kita sudah latihan back-end, yaitu mengenai bagaimana mengkoneksikan antara front-end dengan database. Pada materi berikut ini kita akan bahas lebih lanjut tentang back-end, yaitu adalah tentang query. Bagi kelas yang sudah mendapatkan materi bisa melanjutkan nantinya ke studi kasus, sedangkan yang belum bisa mengikuti kuliah siang hari ini. Untuk materi back-end itu ada dua, yaitu materi yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah materi tentang query. Ini ya. Judulnya di blog itu adalah pengelolaan query. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai studi kasus, yaitu adalah pembuatan aplikasi e-learning ya. Nah, pembuatan aplikasi e-learning itu disebut juga adalah virtual tutor system ya, atau VTS. Virtual tutor system itu ya pada hakikatnya adalah aplikasi untuk penyediaan kos atau materi kursus, kemudian penjadwalan tutor, kemudian customer, kemudian beserta video-video yang bisa dijadikan bahan training atau juga pembelajaran. Nah, sebelum sampai ke VTS, saya akan mengulangi mengenai materi query terlebih dahulu. Oke. Berikut ini adalah materi query. Ini saya perbesar. Ya, pembahasan tentang MySQL dan query. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengenalan pokok-pokok database dan juga dasar-dasar MySQL, terutama untuk koneksi ke database, kemudian bagaimana handle pesan error, bagaimana membaca atau fetch dari isian tabel, kemudian dibaca dan dimasukkan ke relay. Nah, kita bahas lebih dahulu pembahasan lebih lanjut tentang database. Database itu adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan pengguna
untuk mengakses dan mengatur sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Biasanya database itu adalah gabungan dari tabel-tabel yang bekerja sama untuk menyimpan, menampilkan, maupun mengelola data yang merupakan sumber informasi. Kemudian database dapat berdiri sendiri, tapi juga dapat digabung menjadi satu kesatuan. Sedangkan software yang digunakan untuk mengelola database disebut juga dengan DBMS atau Database Management System. Jadi yang dimaksud misalnya contohnya MySQL itu adalah salah satu DBMS ya, Database Management System. Oke. Kemudian komponen dari database itu merupakan meliputi hardware, kemudian di sini adalah merupakan mikroprosesor dan hard disk yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian operating system untuk mengendalikan resource komputer, kemudian juga basis datanya sendiri menyimpan berbagai macam objek database, ya mulai dari file, struktur tabel, indeks, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah DBMS, yaitu perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Kemudian komponen lain adalah user, yaitu adalah orang yang berhak mengakses atau memakai database. Kemudian yaitu adalah software atau perangkat lunak, program yang ada di dalam database. Nah, bahasa dalam database itu biasanya secara umum itu dibagi menjadi dalam dua klasifikasi. Walaupun di buku yang lain bisa disebutkan menjadi 5 kategorisasi ya. Untuk secara umum dibagi dalam dua bentuk, disebut juga dengan data definition language dan juga data manipulation language. Ini yang baru gabung Muhammad Andi Akbar. Muhammad Andi Akbar, suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi saya ulangi, kuliah kita itu adalah sistemnya hibrid, boleh datang di kelas atau boleh melaksanakan secara online, baik sinkronus maupun asinkronus ya. Bagi yang asinkronus nanti recordingnya akan taruh di YouTube. Sedangkan saat ini saya ada di kelas, jadi bebas saja. Oke, balik lagi. Database itu dibentuk dalam dua bentuk utama, bahasanya disebut DDL dan juga DML. DDL itu atau Data Definition Language gunanya untuk creation ya, atau create, membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, pokoknya yang digunakan untuk definisi. Definisi itu meng-create atau membuat sesuatu. Sedangkan data manipulation language biasanya digunakan untuk operasional, yaitu memanipulasi dan juga pengambilan data. Manipulasi atau pengambilan data itu meliputi yaitu adalah pemanggilan data yang tersimpan atau disebut pencarian. Bahasa lainnya adalah query. Kemudian yaitu penyisipan atau penambahan. Biasanya adalah untuk add data atau insert data. Kemudian berikutnya adalah penghapusan data atau disebut juga delete data. Sedangkan yang terakhir itu adalah pengubahan data atau update data. Nah, ini antara lain kita lihat bagaimana struktur dari database di dalam sistem backend aplikasi kita. Kita lihat yang kiri itu adalah, anggaplah ini adalah formnya. Kemudian yang bagian tengah
Ini adalah backend atau aplikasi yang handle dari form ya, istilahnya yang post maupun yang get ya. Kemudian yang kanan ini adalah database-nya ya. Sehingga data dimasukkan ke antarmuka oleh klien dalam bentuk bisa nama variabel dan nilainya. Kemudian diproses oleh program aplikasi ASP, PHP atau CGA. Kemudian dikenali apakah itu merequest, menginsert, mengupdate maupun mendelete. Kemudian hasilnya akan diberikan ke yaitu adalah form UI, yaitu form hasil atau biasa juga mungkin untuk reporting. Oke, berikutnya ya di dalam SQL itu adalah informasi atau data tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik itu merupakan struktur dua dimensi. Dua dimensi itu berarti ada horizontalnya merupakan row atau record dan vertikalnya itu disebut juga kolom atau field. Dalam satu database itu dapat terdiri dari beberapa tabel. Nanti di dalam studi kasus kita ya, ini saya perlihatkan di dalam studi kasus kita, nanti kita akan ada tabel-tabel yaitu yang dibutuhkan antara lain tabel admin, tabel halaman, tabel info, tabel member, dan juga tabel partner serta tabel tutor ya. Nah, jadi satu DBMS di sini adalah database company profile itu terdiri dari 3 tabel. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi dalam satu database dapat terdiri dari beberapa tabel. Kemudian berikutnya, data yang disimpan di dalam tabel itu berupa field-field yang berisi nilai dari data tersebut. Nah, nilai data itu sama dengan pemrograman yang lain, terutama pemrograman basis data, maka dia punya field, punya tipe. Tipe itu adalah karakter dari isian data atau ciri khas dari isian data. Kalau tipenya integer, berarti datanya adalah dalam bentuk angka. Kalau tipenya char, ya, berarti isian datanya dalam bentuk string atau gabungan kata atau huruf. Ya. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe yang ada di dalam MySQL. Antara lain ada integer, ada float, ya. Float itu istilahnya bilangan real dengan terbatasan tertentu atau biasa juga disebut dengan angka pecahan. Kemudian ada date time, ada char ya. Kemudian ada juga varchar ya. Kemudian kalau untuk embedded dan sebagainya itu ada tipe block ya atau long block. Nah, kemudian untuk mengelola database MySQL, ya kita lebih dahulu harus install web servernya. Kemudian berikutnya kita bisa gunakan command line atau DOS prompt. Bisa juga utility atau PHP MyAdmin. Bisa juga yaitu adalah dengan melakukan akses ke database. Kalau kita menggunakan akses ke database, maka kita perlu yaitu melakukan koneksi, melakukan query, dan melakukan penutupan koneksi. Ini contoh penggunaan ya. Oke.
Kemudian kita akan belajar ini langsung mengambil contoh atau studi kasus saja ya. Oke, baik. Kita beralih, yang pertama kita nyiapkan studi kasusnya, kita lihat di halaman ini ya, sebentar. Nah ya, oh ini studi kasusnya. Oke, yaitu studi kasusnya membuat virtual tutor system. Virtual tutor system ini adalah sebuah aplikasi untuk e-learning untuk pengelolaan tutor. Tutor itu disebut juga pengajar, bisa juga apa istilahnya disebut juga trainer ya. Nah, yang dikelola apa aja? Ini anggaplah ini sebuah halamannya. Maka ada halaman utama atau home, ada yaitu course yang ditawarkan atau mata pelajaran yang ditawarkan. Kemudian ada tutor ya yang bertugas ya, atau bisa juga adalah tutor yang aktif ya. Kemudian ada partner, partner ini adalah pelanggan atau orang yang menggunakan jasa dari VTS atau Virtual Tutor System. Kemudian ada kontak, kontak menunjukkan alamat dari sebuah aplikasi, yaitu alamat terutama alamat fisiknya. Kemudian sign up itu adalah untuk pendaftaran. Ini anggapannya ya aplikasinya, ini anggapannya front end-nya. Kalau saya tulis di dalam pakan, ini adalah virtual tutor system. Kemudian ada menunya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Home, host, tutor, partner, kontak, kemudian sign up. Ya, itu menunya. Kemudian apa yang perlu kita siapkan? Ya, yang pertama adalah kita siapkan dulu front end dengan menggunakan HTML dan CSS. Ini adalah apa istilahnya? Nanti kalau kesulitan bisa mengikuti video eh, istilahnya poin per poinnya. Nah, kalau ini kita tampilkan, ini kita lihat, kita klik ya. Kita klik, ini adalah halaman front end-nya. Ya, ada home, post, tutor, partner, kontak ya. Home ini adalah memuat halaman utama. Ini halaman utama. Ada pengantar, kemudian ada online course, kemudian daftar tutornya, kemudian daftar partner ya atau rekanan. Kemudian yang bawah ini adalah footer ya. Ini adalah footer. Oke. Jadi yang pertama buat dulu halaman front end-nya. Baru nanti sign up, kemudian partner, gimana nambah partner, nambah tutor, nambah cost, itu kita kelola back end-nya. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya untuk membuat front end kita butuh yaitu index HTML tadi, kemudian script JS, kemudian sama style CSS. Walaupun saya menyertakan video maupun juga referensi, ya, usahakan itu membuat dari awal supaya punya pengalaman di dalam membuat aplikasi baik itu front end maupun back end dari awal sekali. Sehingga kalau ada error atau kesalahan, itu adalah tempat atau sarana kita untuk belajar. Kalau nanti cukup copy paste, maka kita tidak tahu. Dengan melakukan pengetikan, berarti kita sudah langsung mulai belajar atau membaca, mengetik, menyimpan, kemudian mengedit jika ada kesalahan. Ya. Oke, kalau ini front end-nya sudah diselesaikan, maka
berikutnya itu adalah klik yang bagian yang kedua ini ya. Nah, yang kedua, yang pertama yaitu kita buat halaman admin. Admin itu untuk input data, yaitu bisa nambahkan tutor, menambahkan pos, penghapus, kemudian penghapus kos atau pelajaran itu bisa. Nah, yang perlu dibuat untuk handle ini halaman admin itu adalah yang pertama kita buat form baru. Kemudian tambahkan header sama footernya. Kemudian buatlah data ya. Di sini ada database company profile, kemudian ada tabelnya. Tabel admin, tabel halaman, tabel info, tabel member, tabel partner, sama tabel tutor. Kemudian berikutnya kita buat dulu bagian koneksi datanya. Koneksi datanya kalau Anda pakai localhost ya pakai localhost. Tapi kalau Anda pakai alamat IP tertentu, maka hostnya ini isikan alamat. Kemudian diisikan usernya, kalau ini adalah localhost, isinya adalah root, passwordnya tanda petik. Kemudian database-nya disebut dengan company profile. Bagi yang baru gabung, ya ini bahannya itu bisa diklik ya, silahkan diklik ini bagian blog Fajar Baskoro Blogspot ini di bagian akhir biar bisa mengikuti. Kemudian berikutnya adalah buat ini database, kemudian sama tabel pendukung. Ada satu database, yaitu adalah company profile atau tempat virtual tutor sistem kita akan diaplikasikan. Yang kedua yaitu adalah himpunan tabel, tabel admin untuk pengelolaan, tabel halaman untuk handle elemen aplikasi. Kemudian ada tabel informasi, tabel member, tabel partner, dan terakhir yaitu tabel tutor. Nah, nanti kita butuh masing-masing CLUD atau create, add, update, delete. Kemudian ya ini adalah koneksinya. Berikutnya kita selesaikan yang struktur tabelnya. Ya, ini bisa di copy paste, tapi saya menyarankan ya Anda mulai coding dari awal, pelan atau lambat tidak apa-apa, tetapi bisa memahami atau bisa memperbaiki jika ketemu kesalahan. Nah, kita buat ya. Kalau menggunakan PHP MyAdmin ya berarti localhost PHP MyAdmin, kemudian set atau buat database-nya namanya company profile. Kemudian berikutnya tabel struktur ya. Kita buat tabel admin. Tabel admin itu isinya apa? ID, username, sama password. Kemudian berikutnya yaitu adalah kita isi dengan data contoh. Yaitu ID, username, password, value-nya 1, admin, kemudian kode untuk ini kita, apa itu istilahnya, ID, username, password ya, passwordnya sepanjang ini, nah apa. Berikutnya adalah tabel struktur, tabel halaman atau home. Nah, home itu isinya adalah ID, judul, kutipan, isi, kemudian tanggal isi. Jadi semacam seperti paragraf. Ya. Kemudian diisi sebagai contoh, value-nya yaitu ID, judul, kutipan, isi, tanggal isi. 6, judul 3, kutipan 3, isinya 3. Kemudian tanggal isinya di set 2021 328, kemudian ada time-nya. Kemudian berikutnya itu adalah
isiannya ya. Bisa contohnya tetap sehat, tetap semangat belajar programming ya. Nah, itu adalah isian kedua. Kemudian isian ketiga online course, you will need this. Kemudian tabel struktur yaitu tabel info. Digunakan untuk isi informasi, yaitu bisa judul, kemudian isi, kemudian tanggal isi. Kemudian ada tabel member, digunakan untuk menampung data member, tempat user, password ya. Kemudian berikutnya adalah tabel partner. Isinya adalah ID, nama, foto, isi, kemudian tanggal isi. Digunakan untuk data tabel masing-masing partner. Kemudian tabel partner diisi, yaitu ada UGM, UMJ, UNJ, kemudian logo atau lambangnya. Kemudian berikutnya tabel struktur, yaitu tabel tutor, create tutor, isinya ID, nama, foto, isi tag, kemudian tanggal isi, timestamp ya. Intinya menggambarkan tadi gambar foto, kemudian nama, kemudian sama instansi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah disusun indeks-indeksnya. Nah, kalau Anda kesulitan, ini adalah tidak disarankan ya. Ini Anda copy, kemudian dijalankan di MyAdmin, PHP MyAdmin. Tapi sebaiknya karena ini dalam rangka belajar, ini ditulis. Ya. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah membuat header untuk pengelolaan halaman admin. Ya. Nah, cara atau informasi cepatnya, kita bisa klik di bagian di sini ada GitHub, kemudian di rumah Lafib, website company profile tree part 2. Nah, di sini disediakan kode untuk sebagai latihan. Saya berharap ini dipelajari, kemudian dikembangkan. Kemudian kalau mau memodifikasi boleh ya, silahkan. Ini intinya adalah untuk bahan belajar. Contoh misalnya untuk koneksi, nah, ini kodenya ya, tadi ya untuk koneksi. Kemudian untuk struktur dari tabelnya, ini kita klik ya. Ini yang mana ini? Sudah ya, ini admin. Oh, yang bagian bawah ya, ini sudah. Gambar, JS. Kita cari yang bagian company profile SQL. Ini yang lokasi tempat datanya. Coba kita lihat range-nya ya. Nah ini ya, kalau ini kita klik, kemudian di sini ada company profile SQL. Nah ini kita klik, ini adalah kode database maupun tabelnya. Nah, nanti kalau itu sudah, coba diselesaikan satu persatu. Untuk minggu ini, targetnya adalah halaman front end, kemudian sama struktur dari database saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan halaman admin, kemudian minggu depannya kita lanjutkan halaman post, kemudian juga halaman partner. Nah, itu sampai kira-kira jadi. Nah, nanti kalau itu sudah jadi, maka Anda berikutnya bisa membuat satu back-end lagi berdasarkan contoh atau ide kreativitas sendiri. Oke, itu sebagai pembuka. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Yang dari dalam kelas ada yang tanyakan?
Ya, jadi buat halaman front end dulu ya. Kemudian tujuan yang hari ini berikutnya adalah struktur tabel. Jadi MySQL-nya. Ya. Nah, minggu depan baru kita buat untuk yang halaman adminnya. Nah, gitu ya. Jangan lupa yang penerimaan siswa baru diselesaikan supaya jam terbangnya memenuhi ya. Nah, kalau ada kesulitan bisa tanyakan. Bisa dipahami? Oke, baik ya. Kalau yang di online ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Yang online ini ada Muhammad Andi sama Eltan Ramada. Muhammad Andi yang penerimaan siswa baru sudah selesai? Sudah hampir selesai, Pak. Pada kemarin ada sedikit kesalahan, tinggal dibaikin. Sudah selesai mungkin, Pak. Oke. Kalau Eltan sudah selesai? Tinggal hostingnya sih, Pak. Kamu yang hosting yang lama kan ada ya, Mas ya? Eh, Masih ada kayaknya, Pak. Oh ya. Pakai apa? FTP berarti ya. Oh, enggak. Tinggal Kemarin, maksudnya tinggal file transfer transfer aja, upload. iya. Oke, oke, ya udah. Baik, kira-kira ada pertanyaan yang lain? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi untuk minggu ini itu adalah kita membuat virtual tutor system tadi. Kemudian sasarannya adalah front end, kemudian sama struktur database ya. Minggu depan baru kita buka lagi, yaitu adalah untuk halaman admin, nanti halaman course, kemudian halaman tutor, dan juga halaman partner. Nah, saya pelan-pelan, jadi tahap demi tahap, tolong untuk dikode sebagai sarana belajar ya di program. Jadi jangan copy paste supaya punya pengalaman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan untuk latihannya. Nah, nanti apabila sudah selesai, bisa didokumentasikan di blog, kemudian dibuat di komen. Jika ada kesulitan, bisa menghubungi asisten atau bisa menghubungi saya lewat WA ya. Jadi goalnya itu adalah Anda punya istilahnya pengalaman atau punya jam terbang untuk membuat aplikasi web, baik itu front end maupun juga back end-nya. Jadi bukan semata-mata jadi, tetapi adalah Anda bisa mengerjakan. Baik, demikian untuk materi hari ini. Ya, silakan untuk dilanjutkan latihan. Jika ada kesulitan bisa menghubungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sedangkan bagi yang tidak bisa mengikuti kuliah hari ini, bisa melihat rekamannya di blog ya, saya cantumkan di materi query. Demikian saya akhiri dan saya tutup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.